Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal yang protes ya, rekomendasi oli transmisi yang menggunakan dasar eksperimen dicoba di motor. Ada dua orang yang protes. Jadi ya menurut penulis perlulah dibahas ya. Jadi pertama ada yang protes penulis dosa karena rekomendasinya tidak dilakukan dengan mobil. Terus yang kedua juga protes juga karena ya modelnya transmisi motor itu beda dari mobil. Jadi penulis ini kan sekarang nggak rekomendasi roret dia. Nggak rekomendasi roret itu banyak faktor penggunaan sebagai aditif oli mesin, penggunaan sebagai oli mesin, penggunaan sebagai oli transmisi motor matic ini, NMAX ini, terus dari hasil uji panggang oli. Nah, semuanya itu memberikan hasil yang nggak begitu baik. Yang pertama dari sisi penggunaan sebagai transmisi motor aja lah. Penulis pakai di oli kardan, ternyata ada glitternya, warnanya juga lebih gelap. Itu terjadi baik dengan pemakaian minyak goreng ataupun tidak. Jadi penulis pakai dengan minyak goreng dipakai 8.000 berapa gitu ya kilometer, terus tanpa minyak goreng dipakai 5.000-an kilometer. Hasilnya ternyata jadi ada keruhnya, ada glitternya, dan warnanya pun lebih gelap daripada ketika menggunakan kayak Fastron, kayak Mesran SI40, kayak Mesran V40. Penulis nggak pernah pakai yang lain ya. Jadi dibandingkan dengan Mesran, dengan Fastron, beda jauh ya. Menurut penulis itu sudah sesuatu yang kurang baik. Kenapa oli transmisi yang dirancang khusus untuk transmisi nggak bisa bekerja dengan baik di oli kardannya motor? Ditandai dengan ciri-ciri ada glitter, padahal sebelumnya pakai oli yang lain-lain, oli Pertamina juga nggak ada glitter. Terus juga yang bikin penulis kecewa itu adalah dari warna olinya ketika dipanasi. Jadi diuji panggang oli, itu olinya warnanya jadi cepat sekali hitam. Roret 140 jadi hitam, tapi nggak begitu parah. Tapi yang paling parah adalah roret 90, roret EPA 90. Aneh ya, padahal yang roret 140 itu pour pointnya -9, yang roret 90 itu pour pointnya -30. Oli dengan pour point -9 itu adalah grup 1 yang kalau sekarang disebut mineral. Dulu ya mineral juga. Terus yang -33 derajat itu antara grup 2 atau grup 3, hydrotreat atau hydrocrack, yang kalau sekarang disebut sintetik. Padahal ya dulu sintetik itu PAO ya, sekarang ya
mineral pun disebut sintetik. Padahal dengan bahan yang seharusnya lebih baik, ternyata yang ROROT 90 itu jadi jauh lebih cepat hitam. Padahal kalau dari teorinya, oli yang lebih cepat rusak itu adalah yang grup 1, tapi malah grup 2 atau 3 yang lebih cepat hitam. Lebih cepat hitam itu selama penulis uji oli. Cuma penulis jumpai di oli-oli yang jelek. Jadi ya penulis, ya apa sih ini oli ROROT kok cepat sekali hitam gitu ya. Jadi ya pusing ya, mau rekomendasi kok oli ini kok kayak gitu. Terus penulis uji sebagai aditif oli. Nah, penulis sudah pernah coba oli samping, sudah pernah coba minyak goreng ya, dari kondisi oli yang tanpa campuran apa-apa. Kalau campur minyak goreng langsung halus, walau nggak halus-halus amat, tapi secara keseluruhan akan jadi makin halus. Kalau pakai oli samping, suara mesin terutama yang makin senyap, terutama di RPM agak tinggian, mulai menengah ke atas, itu jadi halus. Aditifnya makin banyak, makin halus. Tapi hasilnya apa? Ternyata setelah pakai ROROT, baik yang 90 atau 140, peningkatan halus ini nggak dirasakan. Jadi serasa nggak ada aditif anti ausnya. Parah lah itu ya. Karena ya harapannya penulis oli transmisi aditifnya banyak, tapi ya ternyata dibanding oli samping jauh ya. Oli samping yang manapun lah, termasuk yang penulis nggak rekomendasikan, ternyata jauh. Terus dari sisi peningkatan kekentalan, kan kalau pakai ROROT olinya jadi makin kental ya. Ternyata kekentalannya cuma sementara, nggak permanen. Nah itu artinya apa? Itu artinya olinya ini kayaknya nggak bebas dari aditif viscosity index improver. Bahkan kemungkinan mayoritas kandungannya adalah viscosity index improver, aditif pengental ya. Kelemahan aditif pengental itu adalah kalau dipakai agak jauh, agak lama, akan jadi encer, cepat encer, nggak bisa bertahan kekentalannya. Nah dari hasil penulis coba sebagai aditif oli mesin dan oli mesin, ROROT 90 ataupun ROROT 140 ini cepat sekali jadi encer. Kan penulis pakainya ketika olinya sudah rusak, sudah kasar, sudah terlalu encer. Ya mungkin dari sisi kekentalan setara 0W20 lah. Kalau olinya itu asalnya 10W40, rasanya wis kayak 0W20. Nulis ngomong gitu ya karena penulis nyoba oli SAE 30 yang nggak segitu-gitu amat. Nyoba oli samping sebagai oli mesin, kan oli samping itu encer toh, setara SAE 20 atau berapa gitu. Ya nggak gitu-gitu amat. Jadi ketika penulis pakai suara mesin wis kacau, oli ini sangat encer. Kira-kira kayak 0W20. Tambahi SAE 140, tambahi SAE 90, harusnya kan makin kental kan ya. Kalau cuma 10% harusnya kan makin kental. Ya minim bisa jadi kayak 10W30. Kalau SAE 140 minim jadi serasa 10W40. Tapi hasilnya apa? Balik encer mana? Memang pertama terasa kental, tapi
terus kemudian terasa sangat encer. Jadi seakan-akan kayak nggak nambahi oli SAE 140, kekentalannya cepat sekali turun. Nah, dengan hasil seperti itu ya penulis nggak bisa ya rekomendasi Rorod. Tentu ya penulis belum tahu oli mana yang kekentalannya bisa stabil ya. Penulis cuma coba 3 oli transmisi dari apa channelnya GGI, terus Rorod 90 dan Rorod 140. Yang GGI kekentalan cukup stabil, tapi ya itu minim sekali aditif dan bahan olinya juga termasuk cepat rusak, cepat hitam, cepat habis. Ya rasanya ya kayak pakai oli murah lah ya, walau pakai oli GGI oli transmisi. Oh iya, GGI nya sorry, GGI 140 ya, sorry, GGI 140. Tapi ya itu tadi loh ya, GGI 140 tapi kekentalannya cuma layak disebut sebagai GGI 90 karena secara kekentalan nggak beda jauh dari mesran dalam kondisi dingin ya penulis ngomong. Dalam kondisi suhu ruangan yang kalau pagi-pagi di tempat penulis antara 30 sampai 33 atau 34 derajat Celcius. Jadi GGI 140 kekentalannya lebih mirip GGI 90, atau kalau standar oli mesin GGI 20W50 ya standarnya. Kalau standar oli mesin, kalau standar oli transmisi kira-kira ya 90 ya, soalnya rotok kental. Jadi GGI 140 itu ya agak lebih kental dari mesran, tapi kekentalannya stabil. Sementara itu yang Rorod 90 kekentalannya nggak stabil, dia lebih kental dari mesran super tapi nggak stabil. Rorod 140 kekentalannya 2 kalinya mesran super tapi sangat tidak stabil, cepat sekali jadi encer. Jadi ya apa ya, rasanya penulis malah lebih rekomendasi GGI ya, walau ya bahannya cepat rusak juga. Tapi dibanding Rorod kok rasanya lebih baik ya dari Rorod. Ya penulis harusnya nyari-nyari lagi bahan oli transmisi lain yang cukup bagus. Penulis ya kepikiran yang pakai bahan ALP Petro ya, seperti misalnya dari Eni, dari Win, Varia Tradingco ya, atau dari kayak merek Master gitu. Yang paling penulis pengen coba itu dari Petronas. Kalau dari Shell, dari Castrol ya penulis tahu sendiri lah. Dari Castrol, dari Shell, pengalaman pakai olinya yang apapun juga, oli motor, oli mobil, oli diesel, itu sampah. Shell Rimula aja yang khusus untuk diesel, belah ketahanannya amit-amit. Masa ya oli diesel dipakai sehari sudah encer sekali, itu parah ya. Penulis takutnya ya seperti itu. Kalau oli mesin normalnya aja kayak gitu, apalagi yang ya oli transmisi. Sampai mana tadi? Balik lagi ke topik ya. Dari hasil yang protes ini ya, yang satu ngomong nggak bener itu karena ujinya di motor. Yang satu lagi ngomong kan transmisi motor itu sederhana, cuma gear beberapa tok ya. Untuk yang pertanyaan pertamanya,
untuk yang protes pertamanya. Kan masalahnya nggak cuma dari sisi hasil olinya saja ya, tapi penulis juga perhatikan perubahan kekentalannya, perubahan stabilitas kekentalannya ketika dipakai, juga warna olinya yang cepat jadi hitam. Itu sudah kelihatan mata bahwa ya olinya nggak bagus sorot itu. Walau kita abaikan hasil yang apa, glitternya itu, kan dari apa, hasil uji panggang oli aja udah kelihatan olinya cepet hitam, itu jelek. Oli yang kekentalannya cepet sekali berubah itu juga jelek, karena ya namanya oli transmisi. Walau itu transmisi mobil, kan ya tetap olinya digiling, gilingannya juga lebih banyak daripada gilingan yang ada di motor. Transmisi manual modern kan ya ono kopiokan nih. Terus secara apa jeneng ya, secara batasan limitasi ya penulis coba bandingkan dengan oli-oli yang ada di luar sana ya. Ada analisa oli kan. Nah, oli mesin kandungan ZDDP-nya itu kan ya dibatasi. Kandungan fosfornya juga dibatasi 1200. Bahkan kalau yang oli standar baru cuma 800. Nah, penulis lihat analisa oli yang GL4 ya, itu kandungan fosfornya ya 600, 800, sama standarnya. Yang nggak standar adalah yang GL5. GL5 malah fosfornya itu tinggi. Fosfornya adalah sekitar lebih dari 1200 lah, lupa penulis. Nah, fosfornya oli mesin, apalagi yang standar modern, nggak mungkin sampai segitu. Fosfornya mek piro gitu loh, ratusan ppm. Nah, itu sudah setara yang GL4. Jadi kalau dilihat dari analisa oli ya, oli mesin itu cukup layak untuk oli transmisi. Yang penting cuma soal kekentalannya aja, apakah kekentalannya sudah sesuai. Nah, 75W untuk oli transmisi itu encer sekali ya. Mungkin 10W sama kayak 10W30 atau 0W20 lah kira-kira. Ya, tapi ya balik lagi lah, itu kan buku manual. Apa kita bisa percaya sama rekomendasi buku manual? Apa kalau sudah pakai rekomendasi buku manual maka transmisi itu bisa awet 200.000 mil sesuai dengan standarnya J2360 ya. Kalau suspensi itu layak pakai, maka pemakaiannya dalam pemakaian berat ya, itu harus tahan 200.000 mil. 200.000 mil gak ada masalah. Nah, apakah transmisi kendaraan yang sudah mengikuti rekomendasi pabrikan awet sampai 200.000 mil? Itu yang jadi pertanyaan. Terus kemudian soal konstruksi transmisi motor yang sederhana. Lah ya, memang transmisi motor itu sederhana, nggak ribet, cuma gear toh. Tapi ya, kan ini penulis bukan merekomendasikan pemakaian, tapi merekomendasikan untuk jangan dipakai. Nah, kalau dipakai di motor saja nggak layak, apalagi di mobil dong. Kan mikirnya gitu. Kalau untuk motor saja nggak cocok, kalau untuk motor saja nggak kuat, apalagi dipakai di mobil. Karena ya kalau pakai di mobil, ya kan bebannya lebih tinggi kan, bobotnya mobil lebih besar, horsepowernya lebih besar,
walau akselerasinya mungkin lebih kencang NMAX penulis daripada Honda depan ya embuh lah ya. Penulis belum coba, mungkin lebih kencang Honda depan kali, entahlah wis. Anggap aja lah motor penulis akselerasinya lebih kencang daripada motor depan. Tapi kan motor ini cuma berapa? Sama berat penulis mungkin cuma 200 kilo. Sementara mobil depan bisa mendekati 2 ton. 10 kali lipat. Akselerasi yang sama, motor penulis 200 kilo, yang mobil itu 2 ton, 2000 kilo. Kan ya bebannya lebih besar yang 2 ton loh ya. Nah beban ringan saja olinya nggak kuat, apalagi yang beban berat ya. Jadi ya maaf lah ya, walau itu produk Pertamina, tapi ya penulis nggak bagus. Entah yang produk lama bagaimana, tapi yang jelas produk sekarang untuk transmisinya roret, maaf ya, nggak rekomendasi. Dan ini ya jadi kendala juga ya untuk transmisi otomatis ya, karena penulis sama sekali nggak punya gambaran, nggak punya bayangan. Motor penulis juga ya nggak mungkin ya pakai ATF. Penulis lihat sekarang, oh ternyata ATF banyak yang ya, bahannya hydrotreat ya. Oke lah, secara bahan mungkin aman. Aditif ya, ternyata aditifnya ATF itu minimalis ya, hampir nggak ada aditifnya. Jadi anggap aja sama kayak oli palsu. Tapi yang paling terutama adalah kekentalan. Karena apa? Kekentalannya ATF itu berapa ya? Anggap aja setara SAE 10, SAE 20 gitu ya. SAE 20 itu mentoknya. Paling kentalnya itu SAE 20. Beberapa SAE-nya sekitar SAE 10. Itu maaf ya, terlalu encer untuk motor penulis. Jadi mungkin penulis ini berani pakai oli samping sebagai oli mesin. Tapi misal kayak gasoli G1000 yang encernya itu 2 kali dari minyak goreng, ya penulis nggak berani juga. Karena kalau oli terlalu encer, maka ya akan jadi bergantung sama aditif tok. Lek aditif entek wis. Kalau aditifnya habis ya habis sudah mesinnya. Jadi ya sayangnya untuk ATF penulis nggak ada yang bisa dicoba ya. Paling ujinya ya uji pemanasan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.